pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita ini seringkali bagaikan sebuah peperangan yang harus kita hadapi dan harus kita menangkan. Nah, masalah, penyakit, pencobaan, bahkan diri kita sendiri ini bisa menjadi musuh yang mengancam kita. Lalu bagaimana kita dapat memperoleh kemenangan?
Apakah dengan tingkat intelektual seseorang, kecanggihan teknologi, harta kita, atau pangkat kita? Apakah itu bisa memberi kemenangan kepada kita? Rupanya itu tidak menjamin kita mendapat kemenangan. Lalu bagaimana supaya kita dapat menang? Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ketika Allah ada di pihak kita, maka lawan kita menjadi lawan Allah. Dan tentu tidak ada yang dapat mengalahkan Allah kita, karena Allah kita adalah Allah pemenang. Dan dia akan berperang ganti kita. Itu sebabnya kita pasti menang kalau Allah ada di pihak kita. Namun kita perlu memperhatikan kembali kata jika. Nah, artinya ada kemungkinan bahwa Allah itu tidak sedang berpihak kepada kita. Lalu mengapa bisa terjadi demikian? Roma pasal 8 ayatnya yang ke-7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tidak mungkin baginya. Nah, ketika kita hidup tinggal dalam keinginan daging, maka kita ini sedang berseteru dengan Allah. Ya, kita sedang bermusuhan dengan Allah. Lalu bagaimana Allah bisa di pihak kita kalau kita sementara sedang berseberangan dengan Allah kita? Tentu dia tidak berpihak kepada kita. Nah, yang menjadi kehendak Allah adalah kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, contohnya di dalam firman Tuhan adalah di Yosua pasal 6 dan Yosua pasal 7. Di situ diceritakan bahwa bangsa Israel itu diberi kemenangan besar oleh Allah untuk mengalahkan kota Yeriko. Nah, setelah mereka mengalahkan Yeriko, mereka harus menghadapi kota Ai yang notabene itu lebih kecil. Dan mereka dengan percaya diri berkata, nggak usah terlalu banyak pasukan kita bawa. Kecil aja, ya pasti kita bisa mengalahkan kota Ai. Namun mereka nggak sadar ya, rupanya Allah tidak sedang berpihak kepada mereka. Ketika dengan pasukan yang kecil itu mereka menyerang kota Ai, mereka kalah telak, saudara. Nah, hal ini disebabkan oleh karena ada dosa yang terjadi di antara bangsa Israel. Seorang yang bernama Ahan itu mencuri barang jarahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, itu sebabnya Allah tidak berpihak kepada bangsa Israel. Nah, hanya saat mereka sudah menyingkirkan dosa itu dan menyucikan diri, maka kemenangan itu dapat mereka raih ya untuk mengalahkan kota Ai. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Musuh apa yang sedang menyerang kita? Apakah dengan hal itu membuat kita menjadi lemah? Nah, Allah ada di pihak kita. Buktinya adalah Roh Kudus ya diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita kembali dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita dalam persoalan yang berat, seringkali memang kita tidak dapat berdoa, ya, hanya dapat menangis ya dengan mengeluh di dalam hati. Dan Roh Kudus yang ada dalam kita dan memenuhi kita itu menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan dalam bahasa rohnya. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita dan satu kebenaran bahwa Allah ada di pihak kita kalau kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita menghadapi kekalahan, kegagalan, kita harus lihat kepada diri kita sendiri. Pasti kesalahannya ada pada kita. Ya, mungkin kita masih memberi diri untuk menuruti keinginan daging daripada menuruti keinginan roh. Nah, ketika kita hidup dalam daging, maka kita sedang bermusuhan dengan Allah. Allah tidak ada di pihak kita. Nah, karena apa? Tuhan itu selalu membawa kita kepada jalan kemenangannya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami pada jalan kemenangannya. Nah, pastikan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Mari kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, bukan menurut keinginan daging, ya. Karena menurut pimpinan Roh Kudus itu maka kita dapat berkenan di hadapan Allah, dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita menghadapi musuh-musuh kita. Puji Tuhan, biar ini menjadi perenungan kita bersama.
dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan baik kepada kami. Engkau selalu memberikan jalan kemenangan kepada kami semua. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami hidup menurut pimpinan-Mu, dan biar kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menolong kami menghadapi persoalan-persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami terima dengan ucapan syukur segala berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.